Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan pendekatan emosional serta mengidentifikasi diri mereka sebagai suatu bagian dari keluarga. Lalu saya akan menjelaskan mengenai lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan KDRT, yaitu yang pertama ada suami, istri, dan anak, yang kedua orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena adanya hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan yang terakhir adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi kekerasan. Kekerasan berasal dari bahasa Latin, yaitu violentia yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, dan kedahsyatan. Kekerasan menurut Johann Galtung amatlah luas. Ia menolak konsep kekerasan sempit, yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia. Kejahatan kekerasan menurut Arif Gosita adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Lalu, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga yang termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Mengenai bentuk-bentuk kekerasan, Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan KDRT mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ke dalam 4 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan fisik, yang kedua, kekerasan psikis, yang ketiga, kekerasan seksual, dan yang keempat, penelantaran rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang ada pada pasal 5. Dan kekerasan psikis yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang yang terdapat pada pasal 7. Selanjutnya, kekerasan seksual yang ada pada pasal 8 meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan untuk tujuan tertentu. Bentuk kekerasan yang terakhir adalah penelantaran rumah tangga yang terdapat pada pasal 9. Kekerasan ini dapat dilakukan dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dan membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikologis, ataupun seksual terhadap korban, termasuk penelantaran rumah tangga. Johann Galtung mengenali 6 dimensi penting dalam kekerasan, yaitu yang pertama, kekerasan fisik dan psikologis. Menurut Galtung, kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang. Kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan adalah contoh kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak. Yang kedua, ada pengaruh positif dan negatif. Contoh yang dapat dipakai adalah kekerasan terjadi tidak hanya bila ia dihukum bila bersalah, namun juga dengan memberi imbalan ketika ia tidak bersalah. Sistem imbalan sebenarnya mengandung pengendalian tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif. Meskipun membawa kenikmatan bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting. Yang ketiga, ada objek atau tidak. Objek yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung.
Yang keempat, ada subjek atau tidak. Jika kekerasan memiliki subjek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal. Namun, jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural dan tidak langsung. Yang kelima, disengaja atau tidak. Sering konsep tentang kesalahan ditangkap sebagai suatu perilaku yang disengaja. Galtung menekankan bahwa kesalahan yang walau tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban kekerasan tetap mereka rasakan, baik disengaja maupun tidak. Dan dimensi yang terakhir yaitu yang tampak dan yang tersembunyi. Kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh objek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap bisa dengan mudah meledak. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu undang-undang terkait kekerasan dalam rumah tangga. Nah, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini terdiri dari 10 bab. Nah, untuk bab pertama yaitu tentang ketentuan umum, di mana KDRT yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan, baik itu secara fisik, seksual, psikologis, dan ataupun penelantaran rumah tangga. Untuk bab 2 yaitu tentang asas dan tujuan penghapusan KDRT. Nah, penghapusan ini dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban. Nah, tujuan penghapusan KDRT ini yaitu mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, serta memelihara keutuhan rumah tangga agar harmonis dan sejahtera. Untuk bab ketiga yaitu berisi tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini baik berupa fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Adapun bab keempat yaitu tentang hak-hak korban. Dalam pasal 10 itu disebutkan bahwa hak-hak korban KDRT itu adalah adanya perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, maupun instansi yang terkait, serta pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan penanganan secara khusus terkait kerahasiaan korban, serta pendampingan oleh pekerja sosial ataupun bantuan hukum lainnya. Untuk bab kelima berisi tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Nah, kewajiban-kewajiban ini yaitu merumuskan kebijakan penghapusan KDRT, menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan advokasi tentang KDRT. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat bisa berupa memberikan perlindungan kepada korban maupun memberikan pertolongan-pertolongan darurat. Untuk bab yang keenam yaitu tentang perlindungan dalam KDRT. Perlindungan dalam KDRT ini akan ditindaklanjuti terhitung dalam waktu 1 kali 24 jam dari laporan terkait KDRT kepada kepolisian. Nah, dalam 1 kali 24 jam ini kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. Untuk bab yang ketujuh yaitu pemulihan korban. Pemulihan korban ini ditangani oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, maupun pembimbing rohani. Dan untuk yang bab ke-8 yaitu ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini yang melakukan KDRT itu bisa dipidana penjara paling lama itu 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, untuk yang bab ke-9 yaitu ketentuan lain-lain. Segala hal yang terkait KDRT ini baik berupa penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan lain-lain yang mengacu pada KDRT ini ditentukan oleh undang-undang itu sendiri.
Untuk yang bab ke-10 yaitu penutup. Ya, undang-undang ini diharapkan masyarakat bisa mengetahui, melaksanakan apa-apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ini. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Bersumber dari OK News, terdapat kasus KDRT yang diantaranya, kasus pertama, karena kesal dimintai uang belanja, suami aniaya istrinya dengan menggunakan kunci Inggris, di mana dalam kasus ini, pelaku berasal dari desa Jambowo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku bernama Sugiarto, berusia 36 tahun. Ia mendekam di tahanan sebab menganiaya istrinya Dewi Nursanti dengan menggunakan kunci Inggris. Kronologisnya terjadi ketika pelaku pulang kerja dan setiba di rumahnya, sang istri meminta uang belanja bulanan. Dan ketika itu pelaku merasa kesal karena uang belanja bulanan ia kasih sudah habis. Dan pada saat itu ia mengambil kunci Inggris kemudian memukulkannya ke tangan dan kaki istrinya hingga patah. Dari kasus yang terjadi, pelaku terjerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan rumah tangga yang mendapatkan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selanjutnya kasus kedua, suami menginjak perut istrinya yang sedang hamil. Di awal tahun 2018, terdapat berita mengenai suami yang tega menginjak perut istrinya yang sedang mengandung. Pelaku bernama Kasdi, berusia 21 tahun, dan korban bernama Lina Rahmawati. Yang mana di sini si pelaku menginjak perut sang istri karena pelaku curiga bahwa anak dalam kandungan sang istri merupakan hubungan gelap dengan orang lain. Sebab si pelaku ini menghitung usia kandungan dengan pernikahannya itu tidak wajar. Pada saat itu, Kasdi tanpa basa-basi menendang perut istrinya dan menanyakan bapak dari bayi yang dikandung istrinya tersebut. Bayi dalam kandungan sang istri yang tidak diakui tersebut terpaksa lahir lebih cepat sebelum waktunya dan meninggal dunia. Dengan teriakan kesakitan, sang istri meyakinkan pelaku bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya. Namun, pelaku tetap tidak percaya dan kemudian menginjak pinggang kiri sang istri berkali-kali dan memukul bagian lengan kiri sang istri. Dari kejadian dan kasus ini, Kasdi terjerat pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP, pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Oke, yang keempat dan menjadi yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai solusi bagaimana supaya kejadian KDRT itu tidak terjadi. Nah, di sini ada satu poin yang sifatnya sangat umum dan luas sekali. Nanti saya akan menjelaskan poin ini dari berbagai sisi tentunya. Nah, poin itu adalah edukasi pranikah. Karena kenapa KDRT itu terjadi? Itu semua dilandasi atas komplikasi sosial. Komplikasi sosial ini diantaranya belum siapnya mental, kemudian belum siapnya ekonomi, kemudian kurang memahami tentang agama, dan masih banyak lagi. Belum lagi kalau misalnya mereka memiliki anak di saat kondisi yang mentalnya belum siap. Nah, anak ini pun nantinya masa depannya akan kacau juga karena orang tuanya belum mampu mentalnya untuk mendidik anak dan memang belum tahu caranya mendidik anak. Jadi pernikahan yang hanya didasari oleh cinta yang buta tanpa ada pertimbangan-pertimbangan matang itu adalah pernikahan yang rentan KDRT. Dan ketika sudah terjadi KDRT maka rentan terjadi perceraian. Nah, tidak usah berpanjang-panjang lagi, saya akan langsung masuk ke beberapa substansi, beberapa poin dari yang akan saya jelaskan mengenai tema edukasi
pranikah. Yang pertama adalah wawasan yang luas mengenai apa itu pernikahan. Pernikahan itu harus dipahami hakikatnya. Jadi tidak hanya berdasarkan cinta semata kemudian menikah, tapi juga harus dipahami bahwa menikah itu adalah sebuah perintah agama. Menikah itu adalah untuk saling melengkapi. Jadi wawasan mengenai nikah ini harus dipahami dengan betul-betul sebelum pada akhirnya memutuskan untuk menikah. Karena tanpa wawasan yang benar mengenai pernikahan, dia hanya menganggap pernikahan itu enak, ya kan? Hanya dipikir di depannya saja. Nah, itu sangat berpotensi terjadi KDRT. Jadi pernikahan tanpa pemahaman yang luas mengenai hakikat pernikahan itu tidak akan menciptakan sebuah komitmen yang tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki kesiapan ekonomi yang baik. Nah, ini berhubungan erat dengan kesiapan skill. Seseorang yang memutuskan untuk menikah seharusnya sudah memiliki skill, entah usaha, entah apa, intinya dia sudah produktif secara keuangan. Dan tidak hanya produktif, kalau cuman produktif di awal-awal itu juga menurut saya masih kurang cukup. Karena seorang yang harus menikah itu harusnya sudah punya tabungan untuk menikah. Dia harusnya sudah menyiapkan jauh-jauh hari, dia sudah menyiapkan tabungannya untuk membuat rumah, tabungannya untuk mengurus asuransi kesehatan keluarga, tabungannya untuk mengurus sekolah anak. Seharusnya sebelum menikah sudah ada pemikiran-pemikiran ke arah ke situ. Nah, yang ketiga, memiliki bekal agama yang cukup. Memiliki bekal agama yang cukup ini berkaitan erat dengan spiritual. Nah, seseorang yang akan melaksanakan pernikahan disarankan, dan menurut saya tidak hanya disarankan ya, memang sudah diharuskan, dia memiliki pemahaman yang kuat tentang pernikahan dalam konsep agama, yaitu pernikahan adalah sebagai sunatullah, ya kan, sekaligus sebagai sunnah Rasul, sekaligus sebagai memang kita kembali ke fitrah, karena memang wanita dan laki-laki diciptakan untuk saling berpasangan, dan itu adalah sebuah hal yang keindahan itu untuk saling melengkapi. Jadi harus dipahami konsep sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, itu semuanya berbeda-beda. Sakinah itu adalah rasa cenderung suka, hanya rasa suka, sedangkan mawaddah itu rasa untuk mempertahankan kesukaan. Nah, sedangkan warohmah, rohmat itu adalah sesuatu keindahan atau sesuatu fadilah yang diberikan Tuhan kepada kita sehingga kita bisa menikmati hidup, itu namanya rohmah. Nah, kemudian yang keempat, memiliki kesiapan mental dan wawasan yang cukup dalam mendidik anak. Ini juga sangat penting. Ketika 3 poin yang saya jelaskan di awal itu sudah terpenuhi, maka kesiapan mental dalam mendidik anak itu akan otomatis ada. Ketika seseorang itu sudah memiliki mental yang baik untuk ke jenjang pernikahan dan sudah memiliki pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik ini dalam artian dia sudah memiliki tabungan juga. Kemudian yang ketiga, dia juga memiliki spiritual atau pandangan pengelolaan jiwa yang cukup baik mengenai agama, maka dengan otomatis sosok kedewasaannya dalam mendidik anak itu akan tumbuh. Jadi yang keempat ini sebenarnya poin tambahan. Ini akan ada ketika semua poin itu tercukupi. Kembali ke isu KDRT. Sebenarnya kenapa saya membahas ini? Karena KDRT itu adalah sesuatu yang terjadi karena pernikahan yang kurang direncanakan. Jadi andai kata semuanya direncanakan, maka KDRT itu tidak akan terjadi. Kita lihat saja, KDRT itu terjadi yang paling banyak adalah karena unsur ekonomi. Mungkin suami yang kurang bisa memenuhi kebutuhan istri, kemudian istri mencoba tidak menerimanya, dan suami merasa ditekan-tekan oleh istri sehingga suami melakukan
tindak KDRT. Macam-macam. Ada juga KDRT yang didasari oleh perselingkuhan. Kenapa bisa selingkuh? Karena memang mentalnya belum cukup kuat. Dia belum memahami apa itu pernikahan yang sebenarnya sehingga dia selingkuh, ya kan? Dia belum memahami pernikahan dalam konsep agama sehingga dia selingkuh. Banyak sekali. Nah, menurut saya, ini asumsi pribadi saya, keempat poin ini itu harus ada. Ketika keempat poin ini itu ada dalam sebuah konsep edukasi pranikah, maka KDRT akan bisa berkurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.